musafir. Nggih. Kan kalau kesempatan itu sebaiknya diambil kalau memang kita musafir. Nggih. Kalau kita nggak diambil itu kan berarti sombong. Itu kalau misalnya memang secara perhitungan nyampe, tapi kita lakukan jamak itu, tapi perjalanan memang jauh, itu dibenarkan atau enggak? Seperti maghrib kan bisa. Memang berangkatnya sih sudah mepet ya jam pas waktu isya. Sesampainya di tujuan sih memang masih masuk bisa. Tapi untuk menjaga sesuatu hal, mungkin kerepotan dan sebagainya, langsung dijamak setelah maghrib langsung itu dibenarkan. Haknya musafir itu memang ada rukhsah, boleh menjamak, boleh mengqashar. Kalau madzhab Syafi'i jamak qashar, jamak di sini memang narik. Kalau jamak takdim, sholat yang kedua dilakukan pada waktu sholat pertama. Asar ditarik ning dhuwur, jamak takhir dhuwur ditarik ning waktu asar. Memang boleh. Kalau madzhab Hanafi, makna jamak di sini seperti keterangan hadis tadi, sholat pertama diakhirkan waktu, sholat kedua di awal waktu, koyok duhiri jamak. Tapi pada dasarnya semua pada waktunya, itu kalau madzhab Hanafi. Kalau qashar ittifaq semua madzhab tidak ada khilaf. Tapi kalau masalah kebolehan jamak ini memang ada khilaf antara Syafi'i dengan Hanafi. Nah, kita madzhab Syafi'i milih bolehnya jamak, tapi dengan syarat satu, jamak itu diperbolehkan bagi musafir yang safarnya mencapai masafatul qasri, mencapai jarak dibolehkannya sholat qashar. Kalau dalam fikih, dalam kaidah-kaidah fikih itu paling tidak 96 km jarak yang akan dituju dari rumah itu, 96 km ke atas, maka boleh jamak, boleh qashar. Lu mau nengungaran jamak, wah ini kan musafir kami, wah ya jaraknya belum memenuhi syarat. Jadi dihab wa iya, jadi dihab perginya itu memang sudah mencapai jarak qashar, bukan nak di total. Ini nak PP kan ya 96 kilo ya, jadi 1 P itu sudah mencapai 96 kilo. Terus safar yang dimaksud paling tidak bukan safar maksiat. Jadi maksiat di sini ada maksiat fis safar, ada maksiat bis safar. Kalau maksiatnya fis safar, ini niat saat pergi itu bukan untuk maksiat, tapi di tengah perjalanan tidak urung dari melakukan maksiat, delok wanita bukan mahram, delok itu ayu menor ora didelok ora untuk mubazir kayak prosa iki ngono. Lah kan jenenge maksiat. Nah itu ning dari awal niat sekolah iki jane arep silaturahim, arep dilek wong tuane loro dan sebagainya. Ning lah adalah manggon ning rest area kok jono koyo ngono kuwi dadakno rada putih-putih sebule pupu iki sikil meja kok pupu misalnya kita dilirik sing kan yo maksiat tetep kuwi. Lah kuwi tetep entuk ya jamak entuk qashar. Ning nak saka niate omah kuwi memang wis niate arep maksiat, arep selingkuh misale. Arep melu lomba judi misale. Lah kuwi ora entuk qashar meskipun jaraknya ratusan kilo, tetep ora entuk jamak, ora entuk qashar karena ar-rukhsah latunatu bil ma'asi, rukhsah atau kemurahan-kemurahan syariat tidak didasarkan atas maksiat. Ini siji musafir, safarnya memang sudah mencapai jarak qashar. Terus apa ini dikatakan musafir itu berarti sudah keluar dari balad, ya, batas desa. Karena ketika masih di desa jenengan itu jenenge statusnya masih mukim. Berarti kok nak arep salat jamak kudu metu saka daerah ini se Sendang Mulya iki daerah ini Ustaz. Bahasa isor kono bisa lihat batas. Nah, itu sudah melangkah dan sudah keluar dari batas, statusnya musafir salat ini kono. Misalnya arep Bali, wah Bali iki pumpung ijek musafir pada timo beratus meter masuk batas desa wis dadi mukim. Jadi mumpung ijek musafir aja sholat
ning jaba desa cek kena jamak ya ana kosor. Ini nek wis kadung masuk ning kon desane Bali ngono kuwi ya wis ora kena jamak. Kebolehan menjamak mengkosor sudah tidak ada. Itu jadinya boleh. Lah kalau pertanyaan bagus mana antara kosor sama tidak kosor saat musafir? Ulama kebanyakan mulai pendapat bagus kosor. Meskipun kosor itu ibadahnya lebih sedikit, 2 rakaat atau banding 4 rakaat. Kalau kaidah mendasar maka aktsara fi'lan karena aktsara fadlan, mana yang lebih banyak aktivitasnya, pekerjaannya otomatis lebih banyak pahalanya. Tidak demikian. Kalau masalah kosor dengan itmam 2 rakaat dengan 4 rakaat tetap bagus kosor karena alasannya taksian buat tibaan din Nabi, karena ikut kanjeng Nabi, nilai ikut kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi musafir jauh itu kanjeng Nabi kosor. Lah awake dhewe juga sebaiknya kosor. Dan Allah Ta'ala memberikan rukhsah dan Allah juga suka apabila rukhsahnya diambil. Kayak kemurahan, kayak peluang untuk mengambil kemurahan loh. Ya dimanfaatkan lah. Itu lebih baik. Cuma nak sholat jamak, sholat dasar berjamaah itu hikmahnya kosor kan kayak patang rakaat itu diganti jadi 2 rakaat. Oh jujur sholatnya panjang-panjang, sujudnya dawa tenan nanti dengkulnya ngomong ngono ya. Jujur apa hikmahnya mengkosor kalau begitu? Sholatnya rakaat awal berfatihah saya kulhu, kuliah, rakaat kedua kulhu gitu aja. Karena kuliah itu arep ringkas itu seperti seperempat Al-Qur'an, kulhu itu sepertiga Al-Qur'an. Jadi kuliah karo kulhu ngono wae. Ora malah salat kosor jarene kok sing diwaca Ar-Rahman karo Al-Waqiah. Wah, yo. Iki ora kosor konser nang we. Konser. Repot nang ngono kuwi. Ya jadi nak awake dhewe bahkan ketika menjamak itu tidak disunahkan habis sholat pertama kok sholat ba'diyah dhisik aku tak ba'diyah dhisik. Ora. Karena ketika disela-selai antara sholat pertama dengan sholat kedua lebih dari seringkas-ringkasnya 2 rakaat sholat, maka itu kebolehan menjamak jadi gugur, hilang. Jadi bar salam pertama komat meneh langsung sholat yang kedua, ora usah sholat ba'diyah barang. Mungkin wis diringanke malah ngebot-ngebotke meneh. Piye to jenenge iki wong iki. Kadang sing ora mudeng niku di musafir pertama kali ikut musafir panjang, jadi sebutannya ustadz ini urung tahu jamak selama hidup kon ngimami. Wah, tuartil bacaannya panjang suwi, wah iki nih Masya Allah. Iki tandane nak ora paham kan. Mulane sing ngimami kudu ustadz khodel kuwi gitu. Express. Andalane. Nggih, ngoten.